Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter Unggul yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya, Ketua Kelompok 10, nama saya Zulfi Sofianada dengan NIM 202303031383. Akan dilanjutkan dengan anggota kelompok saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nufaisa Maisa Imlika dengan NIM 202303030170. Dan saya Zara Fadila dengan NIM 2023030403. Dengan saya Fadil Nur Hasan Al-Baeda dengan NIM 2023040333. Dengan saya Fiana Citra Ragu dengan NIM 202303040313. Saya Putra Liviana Zara dengan NIM 20303010067. Saya Enola Raja Guguk dengan NIM 202303010073. Saya Gita Rosyada dengan Yanti dengan NIM 2023030402. Saya Fadil Muhammad Wicaksono dengan NIM 202303040330. Saya Morendra Marti Matakupan dengan NIM 202303010066. Tema dari kelompok kami adalah upaya pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan akademik Universitas Esa Unggul. Kita masuk ke latar belakang. Tindakan kekerasan seksual diidentifikasi sebagai suatu bentuk kejahatan yang dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan akademik perguruan tinggi, seperti Esa Unggul. Dalam konteks ini, istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada tindakan kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi adalah kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual di kampus telah menjadi perbincangan hangat di kalangan semua lini masyarakat dengan adanya kasus yang melibatkan para sivitas akademik perguruan tinggi, mulai dari pejabat-pejabat kampus dan tak jarang dosen serta mahasiswa terlibat kasus tersebut. Hal ini didasari dari banyaknya kampus yang mendapati kasus kekerasan seksual. Melihat maraknya kasus kekerasan seksual, langkah dalam mencegah dari hal tersebut yang paling mendasar adalah berkenaan dengan kebijakan kampus. Dikarenakan kasus tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pengelola dan stakeholder di kampus masing-masing. Berdasarkan riset, menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan kehidupan pendidikan. Banyak hal-hal terkait yang mendasari hasil negatif dengan terjadinya kasus tersebut, mulai dari gangguan psikologis hingga dampak terhadap berkembangnya mahasiswa untuk mendapati kesuksesan di masa yang akan datang. Dalam rangka merespon permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menjadi titik fokus dalam memberikan harapan kepada para korban pelecehan seksual untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Lebih dari sekedar menanggapi kasus-kasus individu, peraturan ini juga berupaya menjadi langkah preventif dalam menyusun strategi pencegahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian. Metodologi yang penulis pakai adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau aspek unik dari dampak sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dipresentasikan secara kualitatif. Metode ini memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, menggali perspektif, dan memahami konteks sosial yang
tidak dapat diakses melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berusaha memahami nuansa, kompleksitas, dan dinamika yang mendasari interaksi sosial, memberikan pandangan yang mendalam terhadap pengalaman manusia, dan menggambarkan aspek-aspek yang tidak terukur secara numerik. Dengan bahan data adalah data primer, yakni dengan cara wawancara yang dilakukan pada lingkungan Universitas Unggul. Dalam proposal penelitian kami yang melibatkan wawancara dengan 10 responden mahasiswa Universitas Unggul, terdapat distribusi responden berdasarkan fakultas sebagai berikut: Fakultas Hukum 3 orang, Fakultas Kesehatan 3 orang, Fakultas Ilmu Komputer 3 orang, dan Fakultas Ekonomi Bisnis 1 orang. Hasil wawancara kami dengan responden adalah suatu kegiatan dalam dunia karya ilmiah untuk mendapatkan data yang bersifat primer, karena data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tidak melalui interpretasi pemrosesan sebelumnya. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk memenuhi tujuan tertentu, seringkali melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, percobaan, atau observasi langsung. Pembahasan. Penelitian ini dilakukan selama 1 hari yang kami mengambil sampel dari mahasiswa aktif perangkatan Universitas Unggul. Data hasil wawancara dengan 10 responden mahasiswa Universitas Unggul menunjukkan bahwa mayoritas atau lebih tepatnya 60% dari sampel mengakui bahwa edukasi dianggap sebagai upaya pencegahan yang paling efektif terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Temuan ini mencerminkan pandangan positif dan kesadaran mahasiswa terhadap peran sentral edukasi dalam mengatasi isu yang sangat sensitif ini. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari nilai signifikan edukasi dalam membentuk kesadaran mahasiswa terkait isu kekerasan seksual di perguruan tinggi lebih lanjut. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat bersifat fisik dan non-fisik, termasuk melibatkan media sosial dan kecanggih teknologi. Dalam konteks ini, analisis data mengindikasi bahwa responden menyadari bahwa ancaman kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik seperti menendang, pemukulan, dan kasus aniaya lainnya, tetapi juga melibatkan bentuk non-fisik seperti pelecehan melalui media sosial. Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya variasi data. Sebagian kecil responden menyatakan pandangan yang berbeda terkait upaya pencegahan yang efektif, seperti peningkatan keamanan fisik lingkungan kampus. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi mendapat dukungan mayoritas sebagai upaya pencegahan yang paling dianggap efektif dalam menangani masalah kekerasan seksual di lingkungan Universitas Unggul. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan beragam pendapat dan strategi pencegahan lainnya yang juga dianggap relevan oleh sebagian responden. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya berbagai pendekatan yang holistik dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan akademis. Pasalnya, menurut temuan kami, edukasi adalah langkah awal dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual. Dengan diadakannya edukasi mengenai kekerasan seksual, ditunjukkan kepada semua masyarakat agar dapat mengetahui dan menyimpulkan seberapa keji dan kejam bagi pelaku dan seberapa menderita korban yang mengalami kekerasan seksual. Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil dari penelitian kelompok kami yang bertopik
upaya pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan akademik Universitas Esa Unggul. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi selama presentasi kami berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.